Hello everyone, welcome to Awesome Dad. Di video gue kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang harus dipersiapkan sebagai seorang ayah untuk menyambut HPL atau Hari Perkiraan Lahir. Lu nggak pernah tahu kapan HPL itu pastinya akan datang. Bisa cepat, bisa lambat. Itu hanya perkiraan. Jadi sebagai ayah, sebulan sebelum hari H, lu harus mempersiapkan mental yang pertama. Kenapa harus mental dulu yang dipersiapin? Bini lu dalam keadaan yang nggak karuan. Dia takut bagaimana proses bersalin nanti. Karena ini yang pertama ya, gue ngomongin yang pertama bukan kedua, yang ketiga. Terus dia takut apa yang akan terjadi nanti. Karena melahirkan ini taruhannya nyawa. Bisa jadi dia yang selamat, atau bisa jadi bayinya nggak selamat, tergantung kondisi janinnya. Ya mudah-mudahan insya Allah semua kita dalam keadaan yang selamat-selamat aja. Semua orang pasti menginginkan yang aman-aman saja. But gua ngomong ini sebagai ayah, kita harus ready for the worst. Kita harus yang paling siap. Apapun yang terjadi nanti, bagaimanapun hasilnya nanti, ya mungkin lo bisa melihat USG seperti apa, kondisi janin seperti apa di USG. Itu kan masih di dalam loh, masih alat yang menangkap itu semua. Bisa jadi itu apa yang dibilang di alat sama dengan apa yang di luar, bisa jadi enggak. Atau di proses persalinannya ada yang terjadi sesuatu, ya kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih amit-amit kagak ya. Tapi sebagai ayah kita harus ready for the worst. Nah, menurut gue, dalam proses yang panjang dan sangat menegangkan itu, seorang ayah harus tetap tenang. Kenapa harus tetap tenang? Di saat semua orang panik, especially itu istri lu, di saat dia khawatir, panik, takut, lu harus bisa jadi orang yang bisa menenangkan istri lu. Kalau istri lu takut juga, yang ada malah istri lu makin takut dan lu nggak jelas mau kemana, makin pusing tuh kepalanya. Jadi menurut gua tenang adalah kuncinya. Nah pertanyaannya, bagaimana lu bisa tenang, menghadirkan rasa tenang itu ke dalam diri lu? Itu dengan lu belajar ataupun perdalam apa-apa yang harus dipersiapkan di saat hari H. Gue yakin bagi ayah yang pertama belum punya pengalaman banyak tentang hal ini. Mungkin lu pernah ngelihat saudara lu melahirkan atau pernah melihat kakak ipar lu melahirkan, ya mungkin ya. Tapi menurut gue perasaannya akan berbeda jika lu sebagai suami dan melihat istri lu yang melahirkan langsung. Itu vibes-nya, gue ngerasa karena gue punya abang dan istrinya melahirkan, tapi gue di situ hanya sebagai penonton, tidak merasakan langsung bagaimana ketegangannya itu. Nah ketika gue jadi ayah, itu tegangnya luar biasa. Dan menurut gue pun tidak sesempurna itu, yang kayak tidak, mentalnya tidak yang sekuat itu, tapi setidaknya gue sadar gue harus nyiapin mental yang kuat. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi nanti, gue harus siap menghadapinya. Nah, gimana kita siap itu? Ya cari tahu apa yang akan terjadi itu. Gambarannya itu dari orang-orang yang udah pengalaman, yang punya anak 3, yang punya anak 10, atau bisa jadi orang tua lo. Ya tanya gitu. Tenang, ready for the worst, itu penting untuk mental lo. Oke, yang kedua, preparation. Asik. Di poin ini, apa yang harus dipersiapkan di sini? Yang tadi udah pertama mental, itu dari diri lo. Nah, sekarang kita mempersiapkan yang dari luar nih. Ketika kita sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti, itu lu mulai ngelis ataupun mulai mempelajari apa yang harus dipersiapkan. Kayak misalnya barang-barang bayi yang harus dibawa pada saat melahirkan, terus siapa yang nemenin lu, lalu administrasi apa yang harus lo urus sebelumnya, dan yang paling penting menurut gue itu kayak keuangan sih. Lo bisa memprediksi, tapi menurut gua nggak ada angka pastinya berapa budget yang akan dikeluarkan pada saat bini lu melahirkan. Kenapa? Karena biasanya kondisi bayi lahir itu tidak 100% seperti kondisi pada saat USG. Ya bisa jadi berat itu berubah. Ya kalau yang terjadi di anak gua itu beratnya berubah turun berapa gram gitu ya. Sehingga harus diinkubasi dulu, harus di ini dulu. Nah, variabel-variabel seperti itu akan berpengaruh terhadap tindakan yang akan diambil oleh sang dokter. Ketika dokter mengambil tindakan ini harus diginiin, harus digituin, harus digituin. Nah, itu tuh akan bisa jadi tambah budget ini, tambah budget ini, tambah budget itu, biaya obat ini. Jadi, lu bisa memprediksi, tapi lu nggak akan tahu angka pastinya berapa. Nah, itu. Jadi, perlu mempersiapkan itu menurut gua. Nah, lebih jauh lagi kalau kita ngomong berapa bulan sebelum HPL, ini gua berbagi pengalaman sedikit ya. Ini saran gue ya. Sejak lu tahu istri lu hamil,
lu harus mempersiapkan BPJS lo. Kalau misalnya lu orang yang taat bayar BPJS ya aman lah. Gue termasuk orang yang nggak taat bayar BPJS pada saat itu. Tapi ketika gue tahu bini gue hamil, gue sadar gue harus menyelesaikan masalah ini dan gue harus bayar BPJS-nya. Ya karena itu tadi, gue nggak tahu, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, bagaimana kondisinya nanti. Ya waktu 2 bulan di awal tuh kayak ya bisa jadi normal, bisa jadi SC. Nah itu loh, kayak perkembangan janin di dalam perut itu kita nggak bisa tahu. Mungkin USG 6 bulan itu masih udah bagus kondisinya. Oh USG bulan ke depan tuh kayak anaknya balik ke arahnya ke atas, yang kita nggak tahu perputaran anak di dalam ini, sehingga banyak faktor-faktor juga yang mempengaruhi anak itu SC atau enggak. Jadi coba bayangkan apa yang akan terjadi pada saat hari H melahirkan ataupun sebulan sebelum melahirkan. Lu breakdown apa-apa aja yang harus disiapin, apa yang dibutuhin, termasuk orang-orang yang akan terlibat. Ini gue dapat saran dari ayah gue waktu itu. Sesiap-siap apapun rasa lu pada saat hari H bini lu melahirkan, lu harus percayakan seseorang untuk membawa mobil dan istri lu yang sebenarnya itu butuh lu. Awalnya gue nggak percaya ya, kata ayah gue kayak gitu. Gue siapa aja paling nggak bawa mobil deket doang. Ternyata pas hari H memang deg-degannya itu luar biasa, Bray. Jadi kayak ini tips tambahannya. Pokoknya kalau lu pakai mobil harus siapin satu orang untuk membawa mobil lu. Karena lu dibutuhin istri lu untuk duduk di sebelahnya menenangkan dia. Oke? Tips yang ketiga, antisipasi omongan dari luar. Omongan dari luar ini bisa dari berbagai macam sumber. Bisa itu dari orang tua, mertua, tetangga, paman, tante, teman, teman dari teman lo, tante dari tante lo, nggak tahu. Pokoknya pada saat hari H mau melahirkan itu kayak orang yang datang, mereka, ya mungkin menurut gue, mereka care, mereka peduli dengan kita. Tapi terkadang mereka nggak mikir apa yang mau diomongin gitu. Kayak, oh mau melahirkan ya, oh jangan gini-gini ya, jangan ini, dan mereka menyebut semua mitos. Dimana gue agak percaya nggak percaya dengan mitos ini, balik ke pribadi masing-masing. Kalau gue pribadi, agak percaya tidak percaya dengan mitos yang tidak ada korelasi langsung antara sains dengan keilmuan, itu nggak ada. Gue jadi kayak, tuh, ya percaya nggak percaya sebenarnya. Tapi ada beberapa hal yang gue percaya, ada hal yang oke gue kelakuin, tapi ada beberapa hal juga kalau misalnya korelasinya nggak langsung itu kayak oke lah gitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya omongan-omongan itu positif. Cuma terkadang kita di situasi, apalagi istri ya, itu di situasi mereka takut, khawatir, makin ditakut-takutin itu maka malah kayak ngedown perasaan dia. Nah sedangkan menurut gua ibu hamil itu nggak boleh stres, karena ketika dia stres berpengaruh ke anak. Iya kan? Setuju kan? Nah, tapi kita juga nggak bisa kontrol tuh siapa yang akan ngomong dengan dia, siapa yang akan bicara dengan dia, siapa yang akan ngechat dia, temannya. Kita nggak bisa kontrol. Dan kita nggak bisa kontrol juga omongan orang akan ngeluarin kata-kata apa. Gitu. Jadi, sebagai suami, jika ada input-input dari luar terhadap istri lu, dan istri lu ngomongin ke lu, ataupun lu dengar langsung, itu lu bisa memfilternya dan bikin bini lu percaya ke lu doang. Kenapa harus ke lu? Karena lu kepala keluarganya, karena lu suaminya. Nah, jika lu tidak mempunyai knowledge atau tidak bisa membantu dia berpikir, mengarahkan pikirannya untuk menentukan pilihan atas saran-saran orang di luar sana, nah siapa yang harus dia pegang? Kemana dia harus ngomong? Nah, jadi penting untuk suami perdalam juga knowledge seperti yang gue bahas di poin pertama. Knowledge lu masalah ini harus diperdalam. Ketika ada saran-saran, lu harus berpikir, menurut gue ya, kalau yang gue lakukan itu berpikir secara logis. Dan ketika lu memilih dan memutuskan dan bikin bini lu percaya, nah lu harus siap dengan semua resikonya. Jadi penting untuk mengkomunikasikan ini dengan istri. Pilihan itu kalian pilih berdua, kalian ambil berdua. Oh, omongan ini kita tempung, oh, omongan ini kita tampung, kita cari sumber lain. Bener nggak kata ini, bener nggak kata itu. Oh, ternyata setelah kita kumpulkan beberapa fakta, beberapa data, kita mengambil keputusan ini. Nah, keputusan itu sebenarnya yang harus diambil secara pribadi. Gak harus ngikutin apa saran dari orang lain, tapi ikutilah saran yang lu pilih. Beda kan? Memang kita nggak pernah tahu. Memang dari orang lain pun kita belajar. Tapi lu tetap aja, lu harus menentukan pilihan atas proses berpikir lu sendiri.
putuskanlah berdua karena itu adalah pilihan kalian berdua. Jangan ngambil keputusan karena mempertimbangkan orang lain. Karena ketika keputusan itu salah, lu pasti akan menyalahkan orang tersebut. Dan prinsip gue, daripada gue nyalahin orang, mending gue bikin keputusan sendiri, walaupun gak disukai banyak orang, tapi ketika itu salah atau benar, gue yang nanggung semuanya. Harusnya itu bisa dikomunikasikan sih dengan istri. Oke? Yang keempat dan yang for the last itu adalah praying, berdoa. Lu harus berdoa. Jika lu muslim, lu sholat, perbanyak sholat lu. Karena kita manusia cuma bisa berusaha, kita cuma bisa buat planning, kita cuma bisa buat perencanaan yang matang. Dan walaupun kita sudah merasa perencanaan kita ini udah bagus, gue udah mempersiapkan ini, gue udah siap nih. Tapi ternyata ada 1% campur tangan Allah. Dan lu harus percaya itu. Nah, gimana caranya biar apa yang lu pengen ini dijawab oleh Allah? Ya caranya dengan berdoa. Yang gue rasakan secara pribadi, dengan berdoa, lu bisa berharap. Ada ketenangan dalam diri lu bahwasanya semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Karena seperti yang gue bilang di awal tadi, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari H, atau after itu, atau sebelum itu, kita nggak akan pernah tahu. Jadi, berdoalah kepada Tuhan yang lu percayai, agar semuanya baik-baik saja, prosesnya berjalan lancar, dan bayinya dilahirkan dengan normal, sehat, tanpa kekurangan apapun. Ya, kenapa gue bilang ini? Karena yang mengerjakan proses lahiran itu adalah manusia. Dan manusia tempatnya salah. Lu nggak bisa percaya 100% terhadap manusia. Sehebat apapun dokternya, sekredibel apapun dokternya, lu nggak bisa percaya pol, wah ini bakal aman, ini nggak bakal kenapa-napa. Nggak bisa. Makanya, penting 1% itu, penting untuk lu menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang keluar nanti, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, itu adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Jika kita sudah berpikir seperti itu, kita akan belajar untuk ikhlas. Kita akan ikhlas ketika kita percaya bahwa yang dipilihkan oleh Allah itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena terkadang apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Sering dengar kata-kata itu kan? Dan ini penting untuk diproses ini. Oke, segitu saja dari saya untuk tips kali ini yang mungkin bermanfaat. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang istrinya mau melahirkan, atau mungkin yang menonton ini seorang ibu yang mau melahirkan juga, mungkin bisa di-share ke Pak Sunya. Mungkin agak terasa panjang, maafin kalau misalnya gue ngomongnya belibet, namanya juga anak baru magang. Oke, jangan lupa ya buat subscribe, like, and comment video gue ini kalau kalian suka. Dan kalau misalnya ada pendapat-pendapat gue yang nggak setuju dengan pikiran kalian, silahkan langsung komen saya di bawah. Dan gue sangat senang sekali kalau misalnya kalian ngasih gue topik ataupun menanyakan gue topik yang mungkin bisa kita bahas nanti. Silahkan langsung komen saja atau DM di Instagram gue di @bayumalta. Oke, that's all for today. See you on the next video and let's be awesome there.